Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firliana Altapunisa dengan NIM 416250100057. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai simulasi dengan judul Exploratory Data Analysis atau disingkat EDA terhadap karakteristik produk berdasarkan harga, garansi, dan rating. Yang pertama, simulasi itu pasti memiliki tujuan. Tujuan dari simulasi saya itu untuk menghubungkan data produk dari database MySQL ke Python. Nah, selanjutnya itu melakukan eksplorasi data menggunakan Pandas dan NumPy dan menampilkan visualisasi data menggunakan Matplotlib dan Seaborn, mengidentifikasi karakteristik produk berdasarkan harga, masa garansi, dan rating, dan terakhir menginterpretasikan hasil analisis berdasarkan visualisasi yang dihasilkan. Selanjutnya itu ada kita masuk ke MySQL. Tapi sebelum ke MySQL itu kita tuh harus mengaktifkan yang namanya exampp. Pertama kita buka exampp terlebih dahulu. Kita buka, habis itu kita klik yang Apache, yaitu startnya. Lalu yang MySQL startnya. Selanjutnya kita buka localhost atau pencet admin dan langsung ke localhost php myadmin. Setelah udah localhost, kita buka Jupyter Notebook-nya. Kita run, karena ini saya udah membuat simulasinya, kita run saja. Kita run di bagian MySQL. Ini terjadi keeroran, tapi nggak usah panik. Ini errornya itu karena data yang saya masukin itu udah saya masukin duluan. Jadi makanya terdapat tampilan terdapat keeroran, yaitu duplicate entry. Jadi dia tuh udah ada file ini sebelumnya intinya. Tapi kalau udah ada file ini sebelumnya, kita bisa buka ke php myadmin, lalu ke produk nama MySQL kita yaitu produk DB database, lalu buka produk. Setelah itu kita ke operation, lalu kita ke moti the table atau turnet, kita oke. Kita tunggu sampai requestnya selesai atau requestnya berhasil. Selanjutnya coba kita restart kernel terlebih dahulu. Jika sudah, kita shift enter. Ada sel yang pertama ini tuh gunanya untuk menghubungkan MySQL ke Jupyter Notebook. Jadi di sini pertama-tama setelah tadi melakukan localhost udah itu di run. Jadi kita bahas di sini itu kode yang pertama itu kita harus mengimport library Pandas dan MySQL. Setelah itu di data frame ini itu gunanya itu untuk dataset produk CSV dibaca menggunakan Pandas. PD _CSV itu sama aja menggunakan Pandas. Setelah itu kita masuk ke MySQL kita, yaitu hostnya localhost, usernya root, dan pasportnya tidak ada karena kebetulan saya tidak memakai paspor. Jika ada paspor, diisi paspor. Setelah itu kita di sini karena
kita tuh di sini harus membuat database karena belum terdapat tabel produk. Tapi kalau misalnya udah ada tabel produk, kita tidak usah membuat create tabel ini. Di sini itu ada product ID, product name, produk kategori, itu melambangkan struktur tabel. Setelah itu ada varchar, integer, desimal, dan lain-lain, itu menandakan data type. Setelah itu ada primary key. Primary key itu berarti di situ tuh tidak boleh ada dataset yang double atau dataset yang sama. Jadi jadi kita tuh nggak boleh ada sama. Nah, di sini kalau dilihat kenapa primary key-nya yang product ID, karena product ID itu udah pasti datasetnya itu nggak boleh sama. Jadi isinya tuh nggak boleh sama. Setelah itu di sini tuh kita menyiapkan perintah insert into product. Itu tuh insert into itu sesuai struktur tabel. Jadi di sini kan tadi yang kita udah buat tabel itu ada product ID, product name, dan lain-lain. Setelah itu kita menyiapkan, kita membaca data dari produk CSV dan memasukkannya ke database dan menyimpan seluruh perubahan dengan commit buka kurung. Jadi perubahannya itu disimpan di commit. Setelah itu kita menampilkan jumlah data yang berhasil diimport, yang berhasil diimport. Setelah itu kita menutup koneksi database menggunakan close buka kurung. Setelah itu di sini terdapat hasil MySQL. Jadi karena di sini saya tuh sempat menyuruh, mungkin karena nggak kelihatan, saya buka dulu. Ini TB-nya. Di sini saya sempat menyuruh jika ini sudah benar, saya akan menyuruh record insert successful. Jadi maksudnya itu raw count-nya berapa, dan kebetulan cursor raw count-nya itu 1, jadi 1 record insert successful. Nah, setelah itu setelah hasilnya itu kayak program, artinya tuh program tuh berhasil terhubung ke database, ke MySQL. Dan pas kita lihat di localhost juga produk DB-nya dan isinya ini sudah ada, dan kita klik juga di browsernya, sudah terdapat isi tabel-tabel yang kita butuhkan. Nah, jadi intinya MySQL ini berhasil tanpa error, sehingga data siap kita gunakan untuk selanjutnya untuk menganalisis pandas, NumPy, dan lain-lain. Yang pertama kita akan menganalisis pandas. Di sini tuh pandas itu terdapat df head. Df head itu gunanya untuk mengambil 5 dataset pertama untuk melihat bagaimana sih isi kolomnya. Selanjutnya itu ada df info. Df info ini tuh terdapat yang namanya untuk mengetahui di sini tuh ada kolomnya isinya apa aja, terus habis itu apakah ada not null atau null kah. Jadi null itu intinya apakah ada yang double atau tidak datanya. Terus habis itu ada tipe datanya. Selanjutnya di sini itu di sini sendiri itu ada describe. Describe itu gunanya itu menampilkan statistik deskripsi, di mana di situ ada penjumlahan, ada rata-rata, ada min max, dan lain-lain. Jadi gunanya kita tuh harus untuk menganalisis lah. Terus sedangkan untuk group by di sini tuh ada 2. Saya menggunakan 2, yaitu harga. Jadi kayak menghitung rata-rata harga produk berdasarkan kategori produk. Jadi di sini kita tuh kan ada 3 produk, yaitu clothing atau baju. Terus habis itu ada elektronik, ada home appliance.
Jadi di sini tuh rata-ratanya baju sendiri tuh ada di 251 one dan elektroniknya itu ada di 253, terus home appliance-nya ada di 258 rata-ratanya. Selanjutnya itu ada menghitung rata-rata stok berdasarkan berdasarkan produk, kategori produk. Jadi di sini tuh ada clothingnya di 169 ribuan, elektroniknya di 170 ribuan, home appliance-nya ada di 166 ribuan. Selanjutnya di sini ada yang namanya sort value. Jadi sort value itu gunanya untuk melihat atau mengurutkan harga yang tertinggi, harga yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Jadi harga tertinggi kita kebetulan di sini saya memakai di 999, di mana berarti harga 999 harga tertinggi. Jadi dari harga tertinggi pertama hingga 199. Nah, selanjutnya itu ada isnul buka kurung titik sum buka kurung. Jadi ini tuh memeriksa data yang kosong atau missing value menggunakan tadi. Jadi kita tuh mau lihat apakah ada yang data yang kosong kah atau enggak. Kalau ada data kosong biasanya nanti ada poin-poinnya gitu. Analisis NumPy. Jadi pada tahap ini dilakukan analisis statistik dasar menggunakan library NumPy untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik data produk. Yang pertama di sini tuh ada rata-rata harga. Rata-rata harga itu tuh menghasilkan rata-rata harga itu menggunakan kode NP.MEAN. Nah, karena kita mau mencari harga, makanya terdapat DF atau data frame price. Nah, dia tuh menghasilkan rata-rata harga itu menghasilkan 254,67. Jadi dia tuh memakai rumus rata-rata harga sama dengan jumlah seluruh harga dibagi jumlah data. Nah, berdasarkan hasil tersebut, nilai tersebut itu menunjukkan bahwa secara umum harga produk pada dataset itu berada di rentang 254,67. Nah, selanjutnya itu ada harga maksimum. Harga maksimum itu menggunakan kode NP.max, dan kalau harga minimum itu menggunakan NP.min. Nah, harga maksimum itu merupakan nilai terbesar dari yang terdapat pada data harga produk. Nah, nilai terbesarnya itu sendiri itu ada di 499,97. Nah, sedangkan harga minimum itu kebalikan harga maksimum. Harga maksimum itu kan tadi harga tertinggi, sedangkan harga minimum itu harga terendahnya. Nah, di sini harga terendahnya itu ada di 10,22. Nah, selanjutnya itu ada rata-rata stok produk. Tadi kalau harga itu kan NP, MEAN, DF price, sedangkan kalau stok produk itu NP, MEAN, stok quantity. Nah, di sini tuh ada di 50,65 unit. Rumusnya tetap sama seperti rata-rata harga, tapi bedanya dia rata-rata stok. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu di NumPy itu ada yang namanya standar deviasi harga. Nah, standar deviasi harga itu diperoleh melalui menggunakan rumus standar deviasi sama dengan akar dari nilai sigma nilai data dikurang rata-rata data kuadrat dibagi jumlah datanya. Nah, di situ tuh berdasarkan hasil analisis itu tuh diperoleh standar deviasi harganya itu sebesar 142,75. Nah, itu menunjukkan bahwa penyebaran harga produk cukup besar sehingga terdapat variasi harga yang cukup tinggi antar produk. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa dataset itu memiliki variasi harga yang cukup beragam dengan rata-rata stok yang relatif seimbang. Informasi ini menjadi dasar dalam proses exploratory data analysis atau EDA sebelum dilakukan visualisasi menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Data tersebut menggunakan Matplotlib. Jadi di sini itu dari kita lihat dari hasil codingan kita di sini itu udah pasti kita akan mengimport Matplotlib
Matplotlib preplot as PLT. Jadi di sini kita akan mengimport library Matplotlib itu sendiri. Nah, di sini kita pertama itu akan membuat grafik presentase kategori produk, di mana kita menggunakan pie chart. Jadi pie chart itu menghasilkan grafik berbentuk pie chart. Yang pie chart itu biasanya itu yang menampilkan presentasi jumlah produk pada setiap kategori. Di sini itu ada kategori 3 kategori itu ada baju, elektronik, home appliance. Di sini tuh berdasarkan visualisasi yang kita hasilkan itu dapat kita ketahui komposisi atau proporsi masing-masing kategori dalam dataset. Nah, semakin besar presentase suatu kategori, semakin banyak jumlah produk yang dimiliki oleh kategori tersebut. Di sini kategori yang memiliki presentase tertinggi itu ada di elektronik. Jadi dia memiliki jumlah produk yang paling tinggi. Nah, ini tuh visualisasi pada pie chart ini tuh kayak untuk memudahkan dalam memahami distribusi data serta mengidentifikasi kategori yang mendominasi maupun kategori dengan jumlah produk yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit itu ada di home appliance. Selanjutnya di sini kita juga ada grafik kedua, yang dimana grafik kedua ini tuh menampilkan rata-rata harga berdasarkan kategori. Di sini kita memakai bar chart. Jadi bar chart atau grafik batang itu yang dia menampilkan rata-rata harga produk pada setiap kategori. Nah, tinggi setiap batang itu menunjukkan besarnya nilai rata-rata harga, sehingga perbedaan harga antar kategori dapat terlihat dengan jelas. Nah, di sini berdasarkan visualisasi ini tuh dihasilkan, kita tuh dapat mengetahui nih yang paling tinggi itu, rata-rata yang paling tinggi itu ada di home appliance, sedangkan yang paling rendah itu ada di clothing atau baju. Nah, selanjutnya kita itu memakai grafik ketiga, yaitu memakai plot chart. Jadi di sini itu kita untuk mengetahui apa tren harga produk. Jadi grafik garis atau plot chart itu menggunakan perubahan harga produk berdasarkan urutan data pada dataset. Nah, setiap titik itu pada grafik itu mempresentasikan nilai harga suatu produk yang kemudian dihubungkan menjadi suatu garis sehingga membentuk pola perubahan harga. Nah, berdasarkan visualisasi ini, kita tuh dapat amati apakah harga produk tersebut cenderung stabil atau meningkat atau menurun atau mengalami fluktuasi. Nah, grafik ini tuh memudahkan analisis terhadap variasi harga produk serta memberikan gambaran mengenai pola distribusi harga dalam dataset. Nah, selanjutnya itu ada grafik keempat di Matplotlib, itu ada seperti grafik kedua, dia itu bar chart, tapi di sini tuh bedanya kita untuk mengetahui jumlah produk berdasarkan garansi. Di sini tuh grafik batang ini tuh dia tuh untuk menghitung jumlah produk berdasarkan masa garansi, kemudian menampilkan dalam bentuk bar chart atau tadi grafik batang. Nah, tinggi setiap batang itu menggambarkan banyaknya produk pada masing-masing kategori masa garansi. Nah, berdasarkan visualisasi yang ditampilkan ini, dapat kita ketahui masa garansi yang paling sedikit itu dimiliki oleh produk dalam dataset. Nah, grafik itu tuh memudahkan kita untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik masa garansi produk yang tersedia. Jadi kita tahu nih masa garansinya tuh 1 tahun itu ada berapa produk, terus garansi 2 tahun ada berapa produk, sekian produk gitu. Jadi ini buat mempermudah kita sih. Setelah itu ada di grafik 5, di mana ini tuh sector plot. Nah, grafik ini tuh gunanya untuk menghasilkan atau menampilkan hubungan antara harga dan jumlah stok produk. Jadi kita untuk tahu apa sih hubungan harga dan stok produk itu. Nah, setiap titik pada grafik itu dia tuh mempresentasikan satu produk berdasarkan nilai harga dan stok yang dimilikinya. Nah, berdasarkan visualisasi yang kita bisa lihat ini, itu tuh penyebaran titik-titiknya itu membantu kita mengidentifikasikan ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel, hubungan harga dan stok. Jadi hubungannya itu ada apa enggak, dan serta kita itu memberikan gambaran mengenai distribusi data pada dataset. Nah, grafik itu kayak memudahkan kita untuk proses analisis untuk melihat pola hubungan antara harga dan stok. Selanjutnya di grafik 6 ini kita tuh menggunakan box
box plot. Nah, dia tuh kayak menggambarkan distribusi. Jadi grafik 6 ini tuh untuk melihat distribusi harga produk. Nah, di sini tuh grafiknya itu menampilkan nilai minimum, kuartil bawah, median, dan kuartil atas hingga nilai maksimum. Nah, sehingga penyebaran data harga dapat diamati dengan lebih jelas. Nah, selain itu, boxplot juga membantu mengidentifikasikan kemungkinan adanya data pencilan atau outlier. Nah, sehingga karakteristik distribusi harga produk dalam dataset dapat dianalisis dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya ini tuh ada grafik 7 atau grafik terakhir di Matplotlib. Nih, grafik terakhir ini tuh ada yang kita tuh menggunakan fungsi fill between, dimana tuh untuk membuat area chart yang menampilkan perubahan harga produk berdasarkan urutan data. Nah, area yang diarsir di bawah garis membantu memperjelas perubahan harga pada setiap data. Melalui grafik ini kita tuh bisa tahu apa sih pola kenaikannya, penurutannya, maupun fluktuasi. Nah, fluktuasi harga tuh dapat dilihat dengan lebih kita mudah, sehingga tuh kayak nggak bingung karakteristiknya harga produk itu dalam dataset itu lebih mudah kita pahami. Selanjutnya itu ada Seaborn. Nah, di sini Seaborn ini tuh sendiri kita tuh bisa tahu yang namanya sebentar, karena emang Seaborn tuh agak cukup lama. Nah, di sini tuh ada grafik pertama yaitu histplot atau histogram plot. Di sini kita tuh untuk menampilkan grafik histogram yang menampilkan distribusi harga produk pada dataset. Nah, jadi kita ini untuk tahu distribusi harga produk tuh gimana. Nah, grafik ini tuh menunjukkan frekuensi kemunculan harga dalam rentang tertentu, sehingga dapat diketahui harga yang paling sering muncul maupun sebaran harga secara keseluruhan. Nah, melalui visualisasi ini tuh pola distribusi harga tuh menjadi lebih mudah kita pahami. Nah, dan dapat kita gunakan sebagai gambaran awal karakteristik data harga produk. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya grafik distribusi masa garansi produk. Nah, di sini dia tuh memakai konplot yang menampilkan jumlah produk berdasarkan masa garansinya. Nah, tinggi setiap batang itu menunjukkan banyaknya produk yang memiliki masa garansi tertentu. Di sini tuh ada masa garansi 1 tahun. Nah, itu tuh ada kisaran berapa produk yang paling rendah. Nah, sedangkan masa garansi 3 tahun itu memiliki produk yang paling banyak. Selanjutnya di sini tuh ada yang namanya konplot juga sih, sama seperti yang sebelumnya, tapi di sini tuh distribusi rating produk. Jadi ada rating 1, rating 2, rating 3, rating 4, dan 5. Rating 5 itu rating tertingginya. Nah, jadi itu kayak menunjukkan jumlah produk pada setiap nilai rating. Nah, grafik itu memperlihatkan bagaimana sih penyebaran rating produk dalam dataset, mulai dari rating terendah hingga rating tertinggi. Nah, melalui visualisasi ini kita tuh dapat mengetahui nilai rating yang terendah dan atau nilai rating yang paling sering muncul, sehingga memberikan gambaran umum mengenai penilaian produk itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya box plot. Di sini dia itu menghasilkan box plot yang menampilkan sebaran harga berdasarkan kategori produk. Nah, grafiknya itu menunjukkan nilai minimum, median, terus kuartil atas, kuartil bawah, terus dan maksimum pada masing-masing kategori, sehingga perbedaan penyebaran harga dapat terlihat dengan jelas. Nah, selain itu, box plot juga membantu mengidentifikasikan adanya kemungkinan data pencilan atau outlier yang terdapat pada setiap kategori produk. Selanjutnya itu ada yang namanya grafik 5 scatter plot, dimana ini tuh gunanya tuh untuk menampilkan hubungan antara harga dan rating berdasarkan kategori produk. Nah, setiap titik pada grafik ini tuh dia tuh mewakili satu produk, sehingga melalui penyebaran titik-titik ini tuh kayak kita tuh dapat mengetahui hubungan antara harga dan rating dapat diamati dengan lebih mudah, serta memberikan gambaran mengenai karakteristik setiap produk. Jadi yang
yang grafik keenamnya itu kita dapat lihat di sini ada grafik harga produk berdasarkan masa garansi. Nah, di sini mengalami jalan yang cukup lama karena kan dia tuh kayak menampilkan penyebaran harga produk berdasarkan masa garansi. Nah, setiap titik pada grafik itu tuh mewakili satu produk, sehingga posisi dan penyebaran data dapat terlihat dengan jelas tanpa saling bertumpuk. Nah, dari tanpa saling bertumpuk itu, dia harus membaca 10.000 data, makanya dia mengalami run yang lama, bisa sekitaran 5 menit atau lebih. Nah, grafik ini itu membantu membandingkan variasi harga pada setiap kelompok masa garansi dan memberikan gambaran mengenai persebaran harga pada masing-masing kelompok. Nah, nih kebetulan kita bisa lihat bagaimana gambar grafiknya. Makanya dia tuh lama karena dia di sini harus memvisualisasikan titik-titik ini tanpa bertumpuk. Jadi biar tahu tuh penyebarannya tuh gimana. Nah, terus abis itu kita lanjut ke grafik 7. Nah, grafik 7 itu sendiri itu menggunakan heat map. Nah, grafik heat map ini dia itu menampilkan korelasi antara variabel numerik. Jadi itu menampilkan tingkat korelasi antar variabel numerik, yaitu ada price, stock quantity, warranty period, dan product rating. Di sini tuh kita perbedaan warna ini nih, ada merah atau ada biru, itu tuh menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antar variabel. Nah, sedangkan nilai korelasinya ini tuh memudahkan kita untuk proses interpretasi. Nah, melalui visualisasi ini kita tahu hubungan antar variabel dapat dianalisis dengan lebih cepat. Nah, sehingga itu kayak memudahkan kita dalam memahami karakteristik data secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari simulasi ini, proses exploratory data analysis atau EDA berhasil memberikan gambaran karakteristik data produk berdasarkan harga, masa garansi, dan rating. Nah, sedangkan pada pandas dan NumPy digunakan untuk memperoleh informasi statistik seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Nah, Matplotlib dan Seaborn itu kita membantu memvisualisasikan distribusi data, perbandingan kategori, hubungan antar variabel, serta korelasi data. Nah, hasil visualisasi itu membuat data lebih mudah dipahami dibandingkan hanya dalam bentuk tabel, karena jadi kita bisa lebih pahami korelasi hubungannya, terus perbandingannya kita bisa jadi lebih paham. Nah, terus kombinasi MySQL, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn membuktikan efektif dalam mendukung program proses eksplorasi dan analisis data. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.